Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kita bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, keluarga kita, saudara-saudara kita. Kita meninggikan dan memasyurkan nama Tuhan Allah kita yang hidup, Allah kita yang baik. Sebab daripadanya kita mendapatkan semua yang baik dan anugerah yang sempurna. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b katakan, Dia datang supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Ditinggikanlah Allah kita karena kebaikannya. Thank you Jesus. Mari kita menyembah Dia. Thank you Jesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari bersama kita tinggikan nama Tuhan. Kita katakan Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Mari bersama-sama kita katakan. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, kepelataran membawa pujian, panji kemenangan telah dikibarkan. Bersoraklah sambut Raja Damai. Oh, muliakan Tuhan. Oh, layak disembah. Katakan lagi. Dengan bersyukur. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, kepelataran membawa pujian, panji kemenangan telah dikibarkan. Bersorak, hey, katakan oh, muliakan Tuhan. Layak disembah. Sebab tangan-Mu yang hias semesta memahkotai hari dengan kebaikan. Dari dahulu tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan kasih-Nya. Muliakan Tuhan. Layak disembah. Katakan lagi. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya. Dengan bersyukur masuk ke gerbangnya, kepelataran membawa pujian, panji kemenangan telah dikibarkan. Bersoraklah sambut Raja Damai. Oh, muliakan Tuhan. Layak disembah. Mari angkat tanganmu, katakan. Sebab tangan-Mu yang menghias. Amin. Memahkotai hari dengan kebaikan. Dari dahulu tak pernah kulihat orang benar ditinggalkan kasih-Nya. Muliakan Tuhan. Layak disembah. Mari katakan. Kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Amin. Kau Allahku. Kami memuji. Memuji kebesaran. Ajaib Tuhan. Mari angkat tangan kita, katakan. Kami memuji. Memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar. Kau Yesusku. Amin. Kami memuji-Mu. Memuji kebesaran. Katakan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Yeah. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Sorakan Yesus. 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 Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita katakan, Kau Allah yang baik. Engkau telah mengalahkan semua musuh-musuh kami. Katakan. Kasih karunia
wanita, katakan bersama-sama. Membawaku untuk melihat, membawaku untuk melihat betapa besar rancanganmu dalam hidupku. Kau beriku nafas dan hidup dalam kelimpahan kemurahan-Mu. Amin. Mengajarku untuk memandang semua yang Kau sediakan itu baik bagiku. Katakan bersama. Salibmu menjadi bukti anugerah yang Kau sediakan. Gantikan ratap hatiku, kulihat semua telah menjadi baru di gelap malam. Kau menopang hujan badai, sama sempurna janji-Mu ku hidup dalam kelimpahan. Seperti air menerobos, Kau memukul kalah semua musuhku. Hidup dipenuhi oleh kebaikan-Mu. Mari bersama-sama kita tepuk tangan. Kita katakan haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Mari katakan, salibmu menjadi bukti. Salibmu menjadi bukti anugerah yang Kau sediakan. Gantikan ratap hatiku, kulihat semua telah menjadi baru di gelap malam. Amin. Kuasa-Mu sempurna, janji-Mu ku hidup dalam kelimpahan. Seperti air menerobos, Kau memukul kalah semua musuhku. Hidup dipenuhi oleh kebaikan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Engkau Allah yang telah mengalahkan semua musuh-musuh kami. Kami berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat beribadah online di GKKD Sauter. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan prayer request. Dan kita percaya bahwa doa orang benar bila yakin dan percaya sangat besar kuasanya. Jadi mari kita dukung doa sama-sama buat jemaat Tuhan ini. Mari berdoa. Bapak, terima kasih Bapak karena kami percaya jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan baru ini pasti mendapatkan pekerjaan baru di bulan ini Bapak. Kami percaya pekerjaan yang terbaik, tempat yang terbaik, dengan gaji yang terbaik Bapak, itu jadi bagiannya dia. Kami percaya Bapak, Engkau yang terlebih ingin memberikan pekerjaan yang terbaik sesuai dengan harapannya Bapak. Kami juga percaya Bapak bahwa bisnis online-nya pasti lancar, bahkan Bapak nggak cuma profit yang dia dapatkan, tapi nama baik juga Bapak. Kami percaya Bapak, kepercayaan dari klien akan dia dapatkan sehingga bisnis online-nya semakin besar Bapak. Bahkan akan jadi bisnis online nomor 1 di bidangnya. Bapak, kami juga berdoa untuk kesembuhan buat suami dan kakak dari rekan kami ini. Bapak, kami percaya bahwa
Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, Engkau adalah Alfa dan Omega Bapa, Engkau awal dan akhir. Gak ada satupun kuasa yang terlebih besar dari kuasa-Mu Bapa. Kami melepaskan berkat Bapa, kami percaya kesembuhan sedang terjadi saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, gimana Tuhan? Sekarang mari kita dengarkan kesaksian yang luar biasa pastinya melalui video kali ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lukas Manopo. Saya bergabung di GKKD Souters sejak tahun 2016. Dan selama saya bergabung ini, banyak hal yang bisa saya dapatkan di dalam GKKD Souters ini. Yang saya alami yaitu saya adalah seorang pengusaha. Saya membuka suatu usaha untuk di bidang pengujian fondasi, yaitu dari tahun 2011. Dan selama 8 tahun pekerjaan ini dilakukan di rumah bersama karyawan saya. Dan tentunya saya merindukan, berharap bisa mendapatkan suatu kantor, yaitu dalam ruko. Dan ini saya berdoa sejak tahun 2018. Dan puji nama Tuhan, 2018 saya mendapatkan ruko tersebut dan saya merenovasinya. Tantangannya yaitu pada saat setelah merenovasi ruko tersebut, saya masuk ke dalam ruko tersebut bersama karyawan saya, yaitu pada bulan Februari tahun 2020 tentunya. Ya, awal Februari 2020. Dan pada saat 1 bulan setelah masuk ke dalam ruko tersebut, ternyata pandemi yang terjadi, yang kita rasakan tentunya semuanya, membuat saya hal yang tentu sangat khawatir ataupun dilema gitu ya. Sangat mempengaruhi karena proyek tentunya akan berkurang gitu ya. Dan saya sudah punya satu komitmen bahwa tidak ada satu karyawan pun yang saya akan PHK-kan. Ada satu hal yang saya lakukan, yaitu tentunya saya meliburkan karyawan saya. Tentunya selama libur itu proyek nggak ada. Saya berpegang kepada janji-janji kebenaran firman Tuhan. Misalkan firman Tuhan dari Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Yakobus 1 ayat 17, semua yang baik berasal daripada Bapa segala terang. Saya percaya di dalam pekerjaan ataupun usaha yang saya lakukan, Tuhan pasti memberikan sukacita damai sejahtera. Luar biasanya, tentu invoice masih ada di luar saya. Iya, saya hitung-hitungan sama bagian keuangan, Tuhan luar biasa untuk memberi gaji ke bulan depan, karena komitmen saya tidak akan mengurangi PHK, tidak akan mengurangi tagihan secara tidak terduga cair, ada yang cair. Itu yang luar biasanya. Itu pengharapan itu terjadi ya. Ya, tentunya pasti dari lingkungan komunitas ataupun di gereja kami, yaitu GKKD Souters, di mana gembala selalu mengajarkan kita harus tetap berpegang pada janji-janji kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang saya imani dan percayai. Dan paradigma yang tadi saya sudah katakan bahwa itu mengubah juga bagaimana cara berdoa saya di mezbah keluarga bersama istri dan anak saya juga yang tidak bersama saya, ada di kuliah di luar, itu juga sama-sama mendukung. Itu yang luar biasanya. Ya, tadi saya sudah sempat singgung bahwa pada saat kita mulai berkantor kembali, saya melakukan meeting bersama karyawan saya. Pada saat meeting tersebut, saya memperkatakan bahwa janji-janji kebenaran firman Tuhan itu, bahwa di dalam perusahaan kita, di perusahaan yang saudara bekerja,
bahwa janji-janji kebenaran firman itu sudah dinyatakan. Salah satu contoh misalkan, coba kalau kita belum mempunyai ruko, itu luar biasanya. Akhirnya karyawan saya juga berpikir, oh ya benar juga ya Pak ya. Ya luar biasanya, perubahan tentu pasti akan terjadi dan sudah terjadi. Mereka bekerja dengan ini, maksudnya dengan semangat gitu, tidak loyo-loyo bekerjanya gitu ya. Karena mereka sudah mendengar akan apa yang saya sharingkan gitu ya. Mereka tetap bekerja dengan biasa dan bahkan minggu-minggu ini juga saya melihat bagaimana mereka bekerjanya tetap semangat gitu ya. Walaupun pengaturan proyeknya karena ada satu karyawan saya yang sudah cukup tua, saya bilang menerima proyeknya di Jakarta aja ya, nggak usah di luar kota gitu. Jadi mereka tetap semangat saling mengisi satu sama lain. Minggu-minggu ini saya juga mendapatkan suatu proyek yang besar gitu, yang akan kami kerjakan nanti pada bulan akhir Juli kalau nggak awal Agustus. Itu luar biasanya. Dan ada beberapa proyek gitu ya. Dan puji nama Tuhan, saya percaya bahwa proyek kita itu tidak turun, tetapi tetap naik. Iya. Satu hal yang harus saya sampaikan pada saat ini, tetap percaya akan janji-janji akan kasih Tuhan, janji-janji kebenaran firman Tuhan. Perkatakan di dalam kehidupan, perkatakan di dalam pekerjaan Bapak Ibu, bahwa janji firman Tuhan itu nyata di dalam pekerjaan juga, bahkan di dalam keluarga. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kesaksiannya Pak Lukas Manopo sangat amat terberkati. Kita sama-sama percaya ya bahwa bisnis anak Tuhan justru di masa-masa ini makin diberkati, makin solid, makin berdiri teguh ya. Apapun tantangannya pasti kita akan keluar jadi pemenang. Terima kasih kesaksiannya Pak, sangat amat membangun. Nah sekarang jemaat Tuhan kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah minggu depan tanggal 19 Juli kita akan lakukan kembali secara online di YouTube channel GKKD Sauter. Jadi mari kita subscribe atau pencet belnya supaya bisa dapat notifnya. Dan jangan lupa untuk boleh sapa-sapa ataupun ngobrol di kolom komentar GKKD Sauter. Kemudian untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat Tuhan bisa memberikannya via transfer di rekening yang tertera di layar. Dan juga bisa scan barcode OVO yang ada di layar juga. Silakan. Kemudian, terima kasih untuk jemaat Tuhan atas bantuannya dalam program Sharing for Caring. Pastinya bantuan ini sangat berharga karena sudah diterima oleh rekan-rekan kami yang membutuhkan. Dan bagi jemaat Tuhan yang mau doanya didoakan dan juga mau memberikan kesaksian, boleh silakan kirimkan melalui direct message di Instagram GKKD Sauter ataupun di kolom komentar di YouTube channel GKKD Sauter. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih. Shalom saudara. Saat ini saya ingin memberikan firman Tuhan kepada saudara supaya ketika saudara memberi, yang menggerakkan saudara adalah iman. Amin saudara, karena iman timbul oleh pendengaran akan firman Tuhan. Satu kali dalam pelayanannya Tuhan Yesus berkhotbah menyeberang sungai Galilea. Pada waktu dia menyeberang sampai di daratan, sudah banyak orang yang menunggu Tuhan Yesus. Ada orang yang datang dari Yerusalem, dari Berea, dari seberang sungai Yordan, dari Dekapolis. Mereka datang berbondong-bondong untuk mendengar Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus, mereka ikut sama Tuhan Yesus. Sampai satu kali hari sudah malam dan banyak yang mungkin sedang kelaparan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan kepada 5.000 orang pria ini, belum termasuk wanita dan anak-anak. Jadi banyak yang memperkirakan minimal jumlah mereka adalah 15.000. Lalu apa yang terjadi? Murid-muridnya bilang, kita nggak punya apa-apa. Lihat saudara. Lalu ada satu orang anak kecil yang datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Benar? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu dia mengucap syukur. Lalu terjadi multiplikasi. 15.000 orang makan. Seringkali orang bercerita
mukjizat ini terjadi karena Yesus mengucap syukur. Ya, benar. Terjadi multiplikasi yang luar biasa. Ya, benar. Sampai bersisa 12 bakul. Ya, benar. Tapi tahukah saudara, tidak ada multiplikasi tanpa benih yang ditabur. Kenapa semua orang ini bisa makan? Karena ada anak kecil yang percaya. Dia memberi 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan adalah bekal 1 hari perjalanan orang di Israel. Untuk satu keluarga, kalau mereka mengadakan perjalanan, itu adalah bekal untuk 1 hari. Jadi dia kasih bekalnya semuanya, karena dia percaya bahwa terjadi multiplikasi. Benar nggak? Orang selalu fokus kepada Tuhan Yesus yang mengucap syukur. Ya, tetapi saudara, tanpa benih yang ditabur, tidak ada pelipat gandaan. Benar? Lalu yang kedua, kemana sisa 12 bakul? Menurut adat istiadat orang Israel, karena ada tertulis juga, yang memberi dialah yang menerima. Benar? 12 bakul ini diberikan kepada anak kecil yang tadi memberikan 5 roti dan 2 ikan. Jadi nggak ada orang yang memberi di Alkitab, nggak ada orang yang memberi lalu kehilangan uangnya. Nggak ada, saudara. Nggak ada orang yang memberi lalu mati. Nggak ada orang yang memberi lalu jatuh miskin. Nggak ada. Saudara, kamu menerima kelimpahan. Imani ini, percayai, janji ini terjadi dalam hidupmu. Justru di masa kekeringan sekarang, kamu akan melihat perbedaan kamu sebagai anak Tuhan, saya sebagai anak Tuhan dengan dunia ini. Tuhan memberi caranya yang luar biasa, yaitu menabur. Mungkin di tanganmu hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Give it. Tabur, saudara. Kau akan melihat mukjizat demi mukjizat. Pintu yang terbuka, tingkap-tingkap langit yang tercurah bagi engkau. Kesempatan demi kesempatan yang terbuka bagi pekerjaan. Amin, saudara. Imani ini. Mari bawa persembahan. Jikalau ada di antara saudara yang sudah lama tidak bawa persepuluhan, come on, bawa persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Bawa persembahanmu ke rumah Tuhan. Kau akan melihat multiplikasi yang luar biasa terjadi di hidupmu. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Mari bawa persembahanmu. Mari kita ucapkan statement iman kita dengan bersuara. Mari sama-sama kita ucapkan. Kami percaya Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya setiap benih yang kami tabur itu adalah benih yang terbaik yang akan kembali kepada kami 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali lipat. Kami juga percaya ketika kami memberi dengan sukacita. Amin, saudara. Terimalah janji Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Lihatlah tingkap-tingkap langit terbuka untuk semua aspek hidupmu. Orang lain bisa mengalami kekeringan, orang lain bisa mengalami kesusahan, tapi semua itu tidak akan pernah menimpa engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Selamat memberikan persepuluhan saudara. Selamat memberikan persembahan saudara. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan dan kesembuhan bagi tubuh kita. Mari kita teduh. Kami tidak ragu akan kebenaran janji-Mu, Tuhan. Kami taruhkan harapan kami dalam firman-Mu yang tidak pernah gagal. Thank you, Jesus. Haleluya. Tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh, karena
meneguhkanku. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Aku memuji-muji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Ku, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati kepadamu, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tak sedetik pun ku bimbang dan ragu, tak sehasta hatiku kan menjauh karena firman-Mu yang meneguhkanku. Amin Tuhan. Semua harta dan indahnya dunia, kasih yang dapat dunia tawarkan, tak dapat sebanding dengan kasih-Mu. Mari kita mengangkat tangan kita dan katakan, aku memuji-muji-Mu Tuhan. Amin. Puji nama-Mu, takkan bergeser cinta kasih-Ku, kebaikan yang Kau beri tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tutup usiaku akan melayani, memberikan hati kepadamu, Tuhan. Mari kita sembah Dia, mari kita agungkan Dia, Allah yang hidup. Thank you Jesus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kau sungguh baik, kasih setiamu selamanya besar di dalam hidupku.
Shalom Jemaat Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya percaya bahwa kita semuanya baik-baik saja dalam keadaan menyadari bahwa kita dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur menyadari bahwa setiap hari kami dicurahkan kebaikan Tuhan. Bahwa setiap hari anugerah-Mu selalu cukup untuk membuat kami keluar dari masalah, untuk membuat kami menang atas setiap tantangan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami ditakdirkan untuk mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam, semakin hari semakin dalam dari semua yang kami tahu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pada siang hari ini kami mau duduk diam, kami mau diperlengkapi, kami mau dimotivasi, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan dan janji Tuhan. Ia mengingatkan kami tentang betapa kami dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Nah, jemaat Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar mengenai kelimpahan. Kita belajar bahwa Tuhan mencurahkan anugerahnya kepada setiap kita dan sejak kita lahir baru, kita telah mengandung kelimpahan di dalam roh kita. Firman Tuhan berkata di Efesus 1 ayat yang ketiga dikatakan bahwa segala berkat rohani telah diberikan. Nah, Bapak Ibu, hal pertama yang kita mau pelajari dari 30 menit ke depan adalah kasih karunia Tuhan selalu berkelimpahan, artinya bukan hanya sesuatu yang ukurannya statis gitu ya, tapi kasih karunia Tuhan itu selalu membawa kita semakin besar, selalu berkembang dan selalu semakin hebat. Nah, dikatakan di Ratapan 3 ayatnya yang ke-22 dan 23, mungkin ini ayat yang ada di beberapa rumah kita gitu ya. Nah, jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Nah, dalam terjemahan yang lain dikatakan they are always new every morning. Nah, jemaat Tuhan, kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru setiap pagi, selalu segar setiap pagi. Kata kasih setia itu adalah hesed dalam bahasa Ibraninya, yang artinya adalah unmerited favor, sebuah kemurahan yang tidak didapatkan karena perbuatan atau usaha untuk meraihnya. Nah, itu meyakinkan kita bahwa setiap kali kita bangun pagi, kita selalu punya anugerah yang cukup untuk memenangkan kita dari semua tantangan yang mungkin terjadi hari itu. Dan bahkan dikatakan di Yohanes 1 ayatnya yang ke-16, dari kepenuhannya lah kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, semua kasih karunia Tuhan yang dicurahkan kepada kita selalu memimpin kita kepada kasih karunia yang berikutnya Bapak Ibu. Kasih karunia yang lebih besar, kasih karunia yang semakin hebat. Amin Bapak Ibu. Sebab janjinya diberikan kepada kita bukan janji yang besar, tapi janji yang sangat besar. Sebesar apa? Sebesar ukuran yang kita gunakan. Mari kita akan mempelajarinya bersama-sama nanti. Nah, saya teringat satu ayat di 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang segitu aja, dalam kemuliaan yang statis, dalam kemuliaan yang besar, bukan, dalam kemuliaan yang sangat besar. Jadi penting untuk kita menyadari yang pertama adalah bahwa kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita itu selalu berkembang, selalu mengajak kita untuk jadi semakin besar, menjadi semakin hebat, menjadi semakin sehat kalau dalam kesehatan, menjadi semakin diberkati Bapak Ibu. Amin. Menjadi semakin dipromosi, tinggi jabatannya, punya banyak bisnis yang besar mungkin. Nah Bapak Ibu, itulah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, sekali lagi pertanyaannya adalah sebesar apa kasih karunia itu bisa dirasakan di dalam kehidupan kita dan tentunya bagi orang-orang di sekitar kita. Poin yang kedua adalah bahwa tanpa mental yang berubah, maka ukuran kasih karunia itu tidak akan terlihat berkelimpahan. Buktinya apa? Firman Tuhan berkata di Markus 2 ayat yang ke-22 dikatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Nah, ternyata anggur yang baru yang merepresentasikan anugerah, merepresentasikan kelimpahan yang semakin besar dan semakin besar, merepresentasikan kemuliaan yang semakin besar, itu tidak bisa disimpan dalam kantong yang lama Bapak Ibu. Karena apa? Karena kalau anggur yang baru disimpan di kantong yang lama, dikatakan anggur itu akan terbuang dan kantong itu tidak akan bertahan, bahkan hancur. Saya berikan contoh. Ketika kita diberikan janji kelimpahan. Janji kelimpahan yang diberikan kepada kita, firman Tuhan berkata berkat Tuhan yang jadikan kaya susah payah tidak akan menambahinya. Kalau kita menerima janji itu seperti kantong yang lama gitu ya, maka kita akan merasa bahwa oh iya, Tuhan yang berkati saya ketika saya tidur, ya itu sebabnya saya nggak perlu kerja. Itu sebabnya saya nggak perlu berkarir. Itu sebabnya saya tidak perlu melakukan usaha, memiliki usaha. Karena apa ya, berkat Tuhan yang jadikan saya kaya gitu. Nah itu adalah pemikiran yang salah Bapak Ibu. Itu juga yang membuat sebagian anak Tuhan kecewa karena tidak mengalami janji Tuhan. Padahal bukan salah di janji Tuhannya, tapi karena dikatakan kantongnya yang lama. Nah Bapak Ibu, kita perlu menyimpan anggur yang baru di dalam kantong yang baru. Sebagai contoh, jika Anda pelajar, maka janji Tuhan kan menjanjikan kita untuk berhasil gitu ya. Nah, tapi kalau kita menerimanya dengan pemikiran yang lama, maka kita akan merasa bahwa oh iya saya nggak perlu belajar. Oh iya Tuhan sudah buat saya berhasil. Nah, pemikiran ini yang membuat anggur yang baru tidak tersimpan dan kantong itu pun hancur. Nah, jadi
semua janji Tuhan yang dianugerahkan kepada kita perlu kita terima dengan pemikiran yang baru. Supaya apa? Supaya keduanya terpelihara. Nah, saya mau highlight kata terpelihara. Ini juga ditulis di 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-23. Dikatakan bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu, Tuhan menginginkan bahwa kelimpahan itu terpelihara dari roh kita sampai ke tubuh kita. Nah, kita tahu sama-sama bahwa tubuh kita hanyalah representatif dari apa yang terjadi di jiwa kita. Jadi Bapak Ibu, jika kelimpahan telah terjadi di jiwa kita, otomatis maka tubuh kita akan menyatakan kelimpahan. Tepat sama seperti yang jiwa kita alami. Ketika our soul prosper, dikatakan 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, you may be prosper and be in health just exactly as your soul prosper. Jadi jiwa kita perlu jadi prosper untuk direpresentasikan di dalam tubuh kita, untuk dijadikan nyata. Nah, ketika kita berbicara tentang jiwa atau bicara tentang mental atau yang tadi bicara tentang kantong yang baru, saya teringat dengan Roma 12 ayatnya yang kedua. Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan yang mana? Pembaharuan yang mengatakan bahwa kamu dikasihi, kamu diberkati, kamu diberikan kelimpahan, bahwa segala berkat rohani telah diberikan kepada kita, bahwa kita adalah orang yang berhasil, bahwa kita adalah orang yang sembuh, bahwa kita adalah orang yang sehat dan berkelimpahan. Nah, Tuhan janjikan untuk kita miliki hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tapi Tuhan ingatkan kita untuk kita memiliki kantong yang baru, untuk kita punya perubahan akal budi, metanoia dikatakan. Nah, dikatakan supaya sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Nah, Tuhan tidak ingin untuk kita hanya hidup baik, untuk kita hanya melakukan apa yang boleh atau tidak boleh. Tapi Tuhan ingin kita menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah membuat kita diberkati, membuat kita hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Tidak ada kata kelimpahan kalau tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, kita sampai kepada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah kasih karunia diberikan supaya kita berbuah dan bisa memberkati orang lain. Di 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, mungkin ini ayat yang beberapa kali telah kita dengar, dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu sehingga kamu berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Saya mau highlight 2 hal yang luar biasa di sini. Tujuan dari kasih karunia di ayat ini dikatakan adalah bahwa kasih karunia diberikan kepada kita supaya kita berkecukupan di dalam beberapa hal. Di dalam hal tertentu. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayatnya dikatakan supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu, di dalam segala hal. Saya berikan contoh. Ketika Anda ingin menabung, Anda punya uang yang cukup untuk menabung, as well as uang yang cukup untuk memberi. Yang setuju katakan amin. Ketika Anda berbicara tentang waktu, Anda tidak kehabisan waktu. Nanti saya akan menutup dengan satu janji Tuhan yang saya dapatkan luar biasa mengenai waktu. Ketika Anda berbicara tentang waktu, Anda bukan orang yang selalu kehabisan waktu dan terburu-buru. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita punya waktu yang cukup buat segala sesuatu.
Kita punya waktu yang cukup untuk istirahat, kita punya waktu yang cukup untuk bekerja, dan kita punya waktu yang cukup untuk bersekutu sama Tuhan secara fokus dan bukan sambilan. Amin. Nah, firman Tuhan berkata bahwa kasih karunia-Nya diberikan kepada kita supaya kita berkecukupan di dalam segala sesuatu. Supaya kita bahkan selesai dengan keinginan diri kita. Supaya kita selesai dengan urusan diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke langkah yang kedua. Dikatakan malahan berkelebihan atau berkelimpahan. Nah, ketika ada kata berkelimpahan dikatakan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Kata kebajikan itu adalah virtue, yang artinya adalah sebuah perbuatan baik yang dikenakan untuk kebaikan orang lain, untuk kesejahteraan orang lain. Artinya Bapak Ibu, kelimpahan kasih karunia hanya bisa dibuktikan ketika orang lain diberkati. Amin Bapak Ibu. Amin, amin jemaat Tuhan. Nah, kelimpahan hanya bisa terjadi ketika orang lain menikmati buahnya. Tidak ada buah tanpa pengorbanan. Amin. Tidak ada buah kalau pohon tidak cukup untuk nutrisi di dalam dirinya tersebut. Nah, dikatakan tidak ada kelimpahan ketika kita tidak belajar mencukupkan diri kita di dalam segala sesuatu. Ketika kita menerima kasih karunia, biarkanlah kasih karunia itu membuat kita cukup untuk menghadapi tantangan. His grace is always enough. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya teringat dengan satu ayat ketika kita berbicara tentang berkelebihan dalam kebajikan. Rasul Paulus, Rasul kasih karunia, mengucapkan di dalam Filipi 1 ayatnya yang kedua. Dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, jadi memang tujuan dari hidup ya bekerja memberi buah. Jadi what's the point? Apa inti dari hidup kalau gak berbuah lagi gitu ya. Kira-kira Bapak Ibu. Jadi apa inti dari hidup kita kalau kita gak memberkati orang lain lagi? Jadi apa inti dari hidup kita kalau kita gak berbuat kebajikan buat orang lain lagi? Amin Bapak Ibu. Nah, jadi Paulus mengingatkan sekali lagi bahwa tujuan kita dilimpahkan kasih karunia adalah supaya kita bekerja memberi buah. Supaya kita memberikan kebaikan buat orang lain. Supaya kita menyatakan kelimpahan itu sama seperti gelas kita katakan berkelimpahan atau bahasa biasanya tuh tumpah. Kalau ya airnya tercurah di sekitarnya, bukan hanya di ukuran gelas tersebut. Sama, kasih karunia Tuhan dinyatakan kepada kita dan terlihat terasa berkelimpahan kalau orang lain merasakannya dari diri kita. Amin. Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhan membuat kita bisa bekerja lebih keras. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Will not be in vain katanya gitu. Sebaliknya aku telah bekerja, garis bawahi, lebih keras daripada mereka semua, menunjuk kepada rasul-rasul yang lain ya. Bekerja lebih keras. Nah, mungkin kalau kita stop sampai di sini kita bisa menilai bahwa wah, Rasul Paulus itu sombong juga ya gitu ya. Tapi Rasul Paulus tidak berhenti sampai di situ. Bekerja lebih keras daripada mereka semua. Wah, luar biasa statement yang Rasul Paulus ucapkan. Tetapi bukannya aku. Amin. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Nah, di mana kasih karunia Tuhan, kelimpahan Tuhan di dalam kehidupan kita bisa dinyatakan ketika kita bisa melakukan hal yang lebih banyak. Ketika kita mau
memberikan lebih banyak. Amin. Saya teringat di ayat Matius 2 ayat yang ke-22 dan di Lukas 5 dikatakan bahwa anggur yang baru itu harus disimpan di dalam kantong yang baru, benar ya? Dan dilanjutkan, memang benar anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru. Dan ironisnya dikatakan orang lebih suka dengan anggur yang lama. Orang lebih suka dengan status yang tidak berubah. Orang lebih suka dengan udah gak usah berkembang, begini aja. Udah gak usah bekerja lebih keras, ini aja cukup. Nah, tapi Tuhan menetapkan kita untuk hidup dan memilikinya di dalam kelimpahan. Setiap kali ada kelimpahan, selalu ada sesuatu yang bertambah besar. Selalu ada kebaikan yang bertambah besar. Selalu ada hal-hal luar biasa yang bertambah banyak di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita untuk kita bekerja memberi buah, bahkan bekerja lebih keras. Nah, jemaat Tuhan, salah satu wujud dari kasih karunia yang diberikan kepada kita di dalam kehidupan kita adalah potensi. Nah, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Dr. Miles Monroe, dikatakan purpose without potential is a frustration. Tanpa potensi, tanpa kelimpahan, maka sebesar apapun harapan kita, mimpi kita, keinginan kita, itu akan sangat-sangat mengecewakan kita. Frustration. Tapi tanpa tujuan, kelimpahan, potensi, talenta, semua kemampuan yang diberikan kepada kita akan menjadi distraction, salah arah. Ada banyak orang yang punya uang tapi nggak tahu bagaimana memberi, bagaimana memberkati orang lain, sehingga mereka menggunakannya untuk hal-hal yang menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, jemaat Tuhan, penting untuk setiap kita menyadari bahwa memang kasih karunia Tuhan, kelimpahan, potensi, kemampuan yang diberikan kepada kita memang ditujukan untuk bekerja memberi buah, Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, memang diberikan untuk kita berkarya, saudara-saudara semua. Memang ditujukan untuk kita berbuah dan buahnya dinikmati untuk orang lain. Bahkan Dr. Miles Monroe berkata bahwa lebih baik saya mati dalam tanda kutip kosong ketimbang saya mati masih penuh dengan potensi yang belum pernah dikembangkan. Nah, jemaat Tuhan, itu sebabnya penting untuk kita menggunakan kasih karunia di dalam kita bekerja memberi buah. Menggunakan kelimpahan di dalam kita untuk memberkati orang lain. Mungkin beberapa orang berkata bahwa saya sibuk, kehabisan waktu. Spesial untuk jemaat Tuhan yang pernah merasa kehabisan waktu. Ada janji Tuhan yang ingin diberikan kepada setiap kita. Dikatakan Amsal 3 ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Dalam terjemahan yang lain dikatakan for length of days and years to come. Itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi
bukan hanya panjang umur Bapak Ibu Saudara, tapi waktu yang banyak, waktu yang cukup. Waktu yang cukup itu apa? Sekali lagi, waktu yang membuat kita cukup untuk bekerja, cukup untuk istirahat, dan cukup untuk datang sama Tuhan, cukup untuk melakukan apa yang kita sukai. What a blessing Bapak Ibu, ketika kita punya waktu yang panjang, ketika kita punya plenty of times. Nah, itu adalah janji Tuhan yang diberikan kepada kita. Nah, mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, saudara-saudari sekalian, terimalah kasih karunia Tuhan dengan pemikiran yang baru, dengan mental yang baru, dengan attitude yang baru, menyadari bahwa kasih karunia-Nya diberikan kepada kita supaya kita cukup di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbuah, di dalam pekerjaan baik, di dalam berbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa, mari kita bawa hati kita, mari izinkan saya berdoa buat setiap Anda yang sakit. Mari pejamkan mata Anda. Mari lihatlah kelimpahan kasih karunia yang telah Tuhan berikan. Lihatlah kesehatan yang sempurna yang Tuhan janjikan, anugerahkan melalui kematian anaknya Yesus Kristus. Dan lihatlah bahwa Anda telah dilayakkan untuk menerima kesehatan yang sempurna. Saat ini setiap bagian yang sakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, terimalah kesembuhan. Terimalah mujizat. Setiap organ menjadi utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jaringan yang mati menjadi kembali seperti semula. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan, setiap Bapak Ibu yang khawatir tentang umur yang tidak panjang, saat ini ketahuilah bahwa Tuhan menjanjikan engkau umur yang panjang. Sekali lagi Tuhan menjanjikan engkau length of days, umur yang panjang, waktu yang panjang untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Terimalah anugerah ini, terimalah berkat ini di dalam kehidupan setiap kita. Bagi jemaat Tuhan, saya ingin berdoa buat setiap kita yang mau dipakai Tuhan lebih lagi, yang mau memberkati banyak orang lewat kasih karunia, lewat potensi yang kita miliki. Saya mau berdoa, mari angkat tanganmu. Firman Tuhan berkata bahwa engkau diberikan kasih karunia supaya kamu berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan bukan hanya itu saja, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di dalam keuanganmu engkau berkelebihan, di dalam pekerjaanmu engkau berkelebihan, di dalam karirmu engkau berkelebihan, supaya engkau melakukan perbuatan yang baik menjadi berkat, dan buah yang engkau lakukan dinikmati banyak orang. Dan jemaat Tuhan, setiap kita yang baru pertama kali mendengar kebenaran firman Tuhan ini, yang mungkin masih ragu apakah saya menerima keselamatan atau tidak, mari taruh tangan kananmu di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya menyerahkan hidup saya ke dalam tangan-Mu. Saya tahu saya seharusnya dihukum, saya seharusnya menanggung kutuk dan semua akibatnya, tetapi saya percaya bahwa Yesus telah menjadi juru selamat saya yang menggantikan saya di kayu salib. Sehingga saya tidak harus dihukum, tidak harus menerima semua akibat pelanggaran dan dosa saya. Saat ini Tuhan, sama seperti Yesus yang menerima
semua hukuman bukan karena kesalahan, tetapi karena telah mengambil kesalahan dan pelanggaran saya. Demikian juga saya, bukan karena perbuatan saya, telah menerima anugerah keselamatan dan pemberian kebenaran yang membuat saya di mata Bapa saat ini tidak bercacat celah, yang membuat saya selalu yakin bahwa di mata Bapa saya selalu menyenangkan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini saya percaya nama saya dicatat di kitab kehidupan. Terima kasih Bapa buat setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Kami percaya Tuhan, Engkau terus mencurahkan kasih karunia, membuat kami hidup dan milikinya di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan perjamuan kita. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuh yang memberikan kita kesehatan yang sempurna, tubuh yang dilukai, tubuh yang dihancurkan sebagai ganjaran dari keselamatan kita, supaya kita tidak lagi dihukum, tapi justru menerima berkat kelimpahan. Mari kita makan tubuh Kristus yang di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang mengawali perjanjian baru. Cawan yang membuat setiap kita tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Ini adalah darah Kristus yang menjadikan kita benar di hadapan Bapa dan tidak bercacat celah. Darah yang menyucikan kita 24 jam. Darah yang telah membasuh setiap kita, membasuh setiap pelanggaran kita dan membuat kita selalu berkenan di hadapan Bapa. Mari kita minum darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat persekutuan dan penderitaan Kristus yang membuat kami selalu bisa yakin di dalam hati nurani kami bahwa kami dikasihi Tuhan, kami telah dilimpahkan segala kasih karunia, dan hanya yang baik, sekali lagi hanya yang baik yang mengikuti setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera. Ia berkenan kepadamu, Ia telah memberikan semua kasih karunia dan kelimpahan kepadamu, dan Ia ingin engkau memilikinya di dalam kelimpahan. Ia ingin engkau memilikinya di dalam segala pekerjaan baik yang Tuhan telah rancangkan. Mari setiap kita yang percaya bahwa kita telah diberi kelimpahan, sama-sama berkata, amin, amin. Mari jemaat Tuhan, hiduplah di dalam kebenaran ini, percayailah bahwa setiap kita telah diberikan kasih karunia dan kelimpahan untuk menjadi berkat buat orang lain. God bless you, church. Semua telah menjadi baru di gelap malam. Amin. Kuasa-Mu sempurna, janji-Mu hidup dalam kelimpahan. Seperti air menerobos, Kau memukul kalah semua musuhku. Hidup dipenuhi oleh kebaikan-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita.